Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di mata kuliah kewirausahaan, kita akan membahas tentang menggali ide dan prinsip bisnis. Sebelumnya kita coba lihat story ya, di mana teman-teman yang sudah berhasil membuka usahanya untuk berwirausaha. Yang pertama, Dokter Tirta. Ini yang sering kita lihat di televisi. Beliau juga jubir pada saat COVID. Beliau ini berawal membuka usaha itu dari hobi di tahun 2013 dan sampai dengan sekarang sudah punya 30 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya Menteri Pendidikan ya, ini beliau adalah Pak Nadiem Makarim, mantan CEO dari Gojek Indonesia. Beliau menawarkan pada masa itu 2015 sukses membawa Gojek sebagai salah satu perusahaan yang mengubah dunia versi majalah Fortune. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi beliau juga membawa nama Indonesia sebagai bagian dari pengusaha yang mampu mengubah di tahun 2017 dan semakin eksis ketika memasuki masa pandemi. Berikutnya Dr. Gamal, beliau dari Malang ya, beliau pencetus klinik asuransi sampah, yaitu di mana masyarakat itu untuk berobat cukup membawa sampah sebagai pengganti biaya berobat. Di sini beliau juga seorang yang mendapat penghargaan dari Australia yang di tahun 2014 itu dari Inggris dan Unilever. Berikutnya di tahun 2017 beliau juga mendapat penghargaan dari Rusia karena idenya di mana asuransi sampah ini akhirnya dijadikan contoh untuk negara-negara maju lainnya. Bagaimana kita bisa menggali sebuah ide bisnis. Suatu ide itu dari sesuatu yang potensial. Dalam artinya mungkin pelanggan kita menggali kebutuhan apa sih yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer berikutnya. Ide-ide peluang bisnis yang mungkin terpikirkan pada saat ini dan bisa digunakan pada saat jangka panjang. Untuk ide bisnis ini kalau kita misalkan kita bikinkan diagram ide bisnis, kondisi pasar, dan kebutuhan masyarakat. Ketika digabungkan dari 3 komponen ini maka akan ketemu suatu ide yang bagus. Nah, untuk prinsip dasar bisnis ini ada minat, visi, dan misi jangka panjang, kepemimpinan, jaringan atau relasi. Untuk minat, tentu saja ketertarikan yang besar dalam menjalankan sebuah bisnis dalam prinsip pertama harus dimiliki oleh seorang wirausaha, kecintaan sesuatu yang dijalani dan memotivasi untuk terus maju mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika minat itu kuat, maka kita akan mengupayakan supaya tidak berhenti di tengah jalan untuk usaha kita yang sudah kita bangun. Sedangkan visi dan misi jangka panjang, di sini penting memiliki visi yang untuk memikirkan jangka panjang, terutama sampai dengan kita pikirkan strategi supaya nanti ketika sudah berkembang, sudah banyak yang memiliki ide yang sama, kita tetap bisa bertahan dengan memunculkan ide-ide yang baru. Karena itu visi jangka panjang ini sangat diperlukan strategi kepemimpinan. Meskipun gini pada awal kita dalam membuat usaha itu kita bekerja sendiri tanpa orang lain, kita juga harus memimpin diri sendiri, terutama misalkan dalam hal finansial, kemudian jam untuk bekerja, jadi ada penghargaan untuk diri sendiri. Dan bila nanti sudah berkembang, ada orang lain sebagai karyawan, tentunya akan lebih mudah karena kita sudah mencoba untuk memimpin suatu
usaha yang kita bangun sendiri. Ini jaringan atau relasi, itu membangun relasi dimulai dari awal merintis usaha. Jadi jangan sampai ketika kita sudah sayap sudah lebar, kita baru merintis relasi. Relasi ini atau jejaring yang biasanya kita uh, bangun harus sudah dibangun sejak awal berdirinya usaha kita. Karena biar bisa terus berkembang, ada ide-ide baru. Nah, ini yang mungkin perbedaan relasi zaman dulu dan sekarang. Jika zaman dulu kita ada yang sama, kita nggak akan mungkin membuat grup ya. Namun sekarang ada grup pengusaha kopi. Jadi dengan bergabung dengan pengusaha kopi, kita tahu perkembangan kopi di dalam grup. Jadi dengan ide-ide yang sama, kita bisa tahu perkembangannya apa, muncul ide-ide baru seperti itu. Jadi bukan lagi relasi itu sebagai rival, namun sebagai support system dalam eh, membangun atau menjaga usaha kita. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan ibu-ibu. Menggali bisnis yang dengan kompetensi kebidanan ya. Nah, sebelum saya masuk di kebidanan di sini, kita perlu cek kompetensi apa yang kita diizinkan, yang boleh kita lakukan sebagai seorang bidan. Nah, sekarang lagi tren ya. Ini ada pertanyaan tentang lagi maraknya spa yang dimiliki oleh para bidan. Nah, untuk kalau terapis, seorang bidan mau menjadi seorang terapis. Terapis itu ada persyaratannya yaitu ya, memang ada basic kesehatan dan juga sudah lulus uji kompetensi. Ini yang persyaratan terbaru kalau sudah menggunakan sistem OSS. Jadi ditanyakan, kalau hanya berdasar dari pelatihan yang sudah pernah diikuti, sekarang masih akan jadi pertimbangan. Jadi belum bisa dibilang ahli atau terampil di bidangnya. Sedangkan untuk sampai dengan saat ini masih diizinkan dari lintas profesional seperti bidan, punya spa, padahal kan itu miliknya dari ahli eh, tradisional seperti itu. Jadi masih bisa diizinkan, namun ke depan mungkin sudah mulai ada batasan dan persyaratan khusus di sini. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu, karena idenya kalau yang sudah seperti spa-spa seperti itu sudah banyak ya, tentunya Bu Bidan juga harus memiliki ide yang lain yang masih berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan ke topik berikutnya.